أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertatap muka kembali dalam suatu majelis yang mulia dan di tempat yang mulia, dalam rangka membaca dan memahami kitab yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga dengan membaca dan memahami kitab suci Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian, kata Rasulullah, man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ghasyiyah. Pekan kemarin kita mengakhiri tafsir surah Al-Ghasyiyah sampai ayat 20. Insyaallah malam hari ini kita akan selesaikan dari 21 sampai ayat yang terakhir, ayat 26. Seperti biasa kita baca dulu dari ayat 1 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu
ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di surah Al-Ghasyiyah ini Bapak Ibu, kita sudah membahas 3 poin. Poin yang pertama, Allah menyebutkan tentang penghuni neraka dengan segala macam siksaannya. Jadi semua di neraka itu siksa, azab. Tidak hanya tempatnya yang azab, makanannya azab, kemudiannya minumannya azab, pakaiannya azab, temannya di dalam neraka juga azab. Seharusnya ketika kita diceritakan oleh Allah bagaimana pedihnya azab neraka yang ditimpakan kepada penghuni-penghuni neraka, seharusnya kita ada perasaan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah Allah menyebutkan golongan penghuni neraka,
berikutnya Allah sebutkan golongan penghuni surga dengan segala macam kenikmatannya. Allah sebutkan bahwa di surga itu semuanya menyenangkan, ya, makanannya nikmat, minumannya nikmat, kemudian tempat tidurnya nikmat, pakaiannya nikmat, tempat bersandarnya nikmat, gelasnya nikmat, semuanya nikmat. Maka seharusnya ketika kita diceritakan tentang surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rindu untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cita-cita tertinggi kita di akhirat hanya satu, yaitu masuk surga. Mati husnul khatimah, dibangkitkan masuk surga. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungi kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ada 4 ciptaan yang diperintahkan oleh Allah untuk diperhatikan, diambil hikmahnya. Yang pertama apa? Onta. Yang kedua langit. Yang ketiga gunung. Yang keempat bumi. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat di surah Al-Ghasyiyah ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya untuk berdakwah. Setelah Allah jelaskan tentang neraka, Allah jelaskan tentang surga, Allah jelaskan tentang kebesarannya, maka kewajiban umat Islam berdakwah menyampaikan itu semua. Oleh karena itu di ayat 21 Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, maka berilah peringatan. Artinya berdakwalah engkau wahai Muhammad. Perintah ini terkategori sebagai perintah wajib Bapak Ibu. Dalam Quran itu paling tidak ada 3 macam perintah sifatnya. Yang pertama perintah yang sifatnya wajib. Contoh aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Ini perintah wajib. Kemudian yang kedua ada perintah yang sifatnya sunnah. Contohnya apa? Hah? Contoh berhaji. Haji wajib bagi yang mampu. Tapi sekarang ada haji talang ya. Ditalangi dulu. Talang itu kalau dalam fikih sebenarnya kurang baik, karena istilahnya kita pinjam uang lalu kita nyicil ke bank dengan bunga yang sudah ditentukan, ya. Kecuali yang boleh itu begini ya, yang boleh kita beli kursi haji, misalnya dijual sama bank itu kursi haji seharga 20 juta. Nah 20 juta bayarnya 5 tahun dengan nyicil per bulan sekian-sekian, itu tidak apa-apa. Jadi muamalah itu tergantung pada akad yang diucapkan saat ijab kabul itu Bapak Ibu. Kalau akadnya keliru, maka muamalah itu rusak, sehingga apa yang ditransaksikan akan haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi haji itu perintah wajib bagi yang mampu. Perintah sunnah dalam Quran contohnya apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang baik-baik, mathna, 2 dulu, jangan langsung 4. Semangat bapak-bapak ini kalau sudah ya. Semangat ada tapi keberanian tidak ada. Ada di belakang. Bantuin belakang. Nikahilah wanita yang baik-baik, 2, 3, 4. Itu sunnah. Nah, banyak orang perhatian kepada sunnah ini tapi tidak perhatian kepada sunnah yang lain.
Ya. Kemudian perintah yang ketiga, ada perintah dalam Quran sifatnya mubah. Contoh perintah makan dan minum, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Adapun perintah dalam ayat ini, fadzakir, perintah berdakwah, ini tergolong wajib. Jadi bagi Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dakwah itu hukumnya wajib. Kalau beliau tidak berdakwah, sehari saja beliau tidak berdakwah, maka beliau telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kewajiban dakwah hanya kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak. Umatnya juga diwajibkan berdakwah. Tapi bagi umat Islam, dakwah sifatnya wajib kifayah, atau yang kita kenal dengan istilah fardu kifayah. Satu menjalankan, yang lain tidak wajib untuk berdakwah. Jadi kalau dalam satu kampung itu ada satu orang saja yang berdakwah, mengajarkan tentang Islam kepada orang-orang kampung situ, maka yang lain tidak dikenakan kewajiban untuk berdakwah. Tapi kalau dalam satu kampung itu tidak ada satu orang pun yang berdakwah, maka satu kampung itu semuanya kena dosa. Baik. Jadi berdakwah itu hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad dan wajib kifayah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah tidak harus alim, tidak harus menjadi ulama dulu baru berdakwah. Karena berdakwah itu tidak hanya dengan ilmu. Berdakwah juga bisa dengan harta, berdakwah juga bisa dengan kekuatan fisik kita, bahkan berdakwah juga bisa dengan unit usaha yang kita miliki bisa. Saya ada teman di Wagir, dia punya usaha kambing, kerjasama dengan masyarakat. Banyak non muslim yang masuk Islam karena sama dia kalau masuk Islam akan dikasih satu kambing betina yang sudah hamil. Akhirnya mereka semangat masuk Islam. Enak ya masuk Islam, kalau masuk Islam dikasih kambing katanya. Jadi mereka masuk Islam. Nah itu dakwah yang sebenarnya itu tidak pakai ceramah dan sebagainya, karena mereka kalau disentuh dengan ceramah tidak masuk. Ngaten, dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis tidak masuk mereka. Maka perlu dakwah itu kadang disentuh dengan harta, sehingga orang-orang tertarik untuk masuk Islam. Kenapa Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mudzakir, orang yang tugasnya hanya memberikan peringatan. Jadi tugas Nabi itu hanya satu, berdakwah, tidak bekerja. Makanya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya sebelum berdakwah itu. Jadi kerja Nabi itu sebelum berdakwah, ketika usia 20 tahun beliau sudah mulai berdagang ke luar negeri. Usia 25 tahun beliau kerjasama dengan calon istrinya Khadijah. Kemudian setelah itu beliau menikah dengan Khadijah, dan semua harta Khadijah dipasrahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua kebutuhan pribadi beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah dipenuhi oleh Allah. Sehingga ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau benar-benar fokus berdakwah. Ngaten. Ustaz, kalau Nabi tidak kerja, makan apa Nabi? Kan Nabi tugasnya hanya berdakwah. Nabi berdakwah, perintahnya siapa? Allah. Allah yang memberikan rezeki. Maka tidak mungkin ketika seseorang itu menjalankan perintah Allah lalu rizkinya tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah Nabi ada dua tahap Bapak Ibu. Ada tahap diam-diam, ada tahap terang-terangan. Tahap diam-diam ini dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun. Dakwah diam-diam. Jadi Nabi menemui satu persatu. Yang ditemui oleh beliau pertama adalah keluarga intinya, yang kedua teman-teman dekatnya yang memang sudah kenal sebelumnya.
Itu ditemui oleh beliau, kemudian diajak masuk Islam. Dakwah model seperti ini berlangsung selama 3 tahun. Ada 4 orang yang pertama kali masuk Islam dalam dakwah diam-diam ini. Pertama kali yang masuk Islam adalah istrinya sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Istri itu percaya kepada dakwah suami, mendukung dakwah suami, itu modal utama dakwah suaminya sukses. Panjenengan pernah baca atau pernah dengar kisah Nabi Nuh alaihi salam? Pernah? Berapa tahun beliau dakwah? Hah? Katanya pernah. Berapa tahun beliau dakwah? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh kami utus lalu menetap bersama mereka untuk berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun pengikutnya hanya 70 orang. Dakwah 950 tahun pengikutnya hanya 70 orang. Karena setiap kali beliau berdakwah, Bapak Ibu, kaumnya itu selalu menutup telinga. Coba kalau saya pengajian nih, panjenengan semua tutup telinga, saya berhenti ngaji. Ngatan, semuanya begini. Saya berhenti. Nabi Nuh ketika berdakwah, kaumnya menutup telinga dan menutup wajah. Kenapa tidak banyak kaum yang ikut dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Karena istrinya ingkar. Nabi Nuh itu istrinya ingkar, sampai disebutkan dalam Quran surah At-Tahrim. Jadi istri itu modal pertama suksesnya dakwah suami. Kalau istri tidak mendukung, maka susah suami itu untuk sukses dalam dakwahnya. Oleh karena itu, pertama yang ditakdirkan iman oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukanlah orang jauh, tapi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib tinggal satu rumah dengan Rasulullah SAW, sebab beliau merawat Ali bin Abi Thalib sebagai balas budi kepada pamannya yang dulu pamannya merawat Nabi Muhammad ketika usia 8 tahun. Kemudian yang ketiga, yang Islam di dalam dakwah diam-diam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kemudian yang keempat baru Abu Bakar As-Siddiq. 3 orang pertama ini, Bapak Ibu, semuanya tinggal bersama Nabi. Jadi wajar kalau mereka Islam pertama kali. Sedangkan orang di luar rumah Nabi yang pertama kali Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pengikutnya ada 30 orang, maka Nabi saat itu melakukan pembinaan. Pembinaan itu beliau lakukan di rumah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itulah yang kemudian dikenal dalam kitab sejarah dengan sebutan Darul Arqam, rumahnya Arqam. Di situ Nabi membina 30 sahabat yang Islam, diperkuat akidahnya dan diajarkan dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 tahun berlalu dakwah diam-diam, maka kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat Mekah bahwa beliau Nabi dan Rasul. Ngaku Nabi ini berat apa tidak? Berat. Jangankan yang Nabi palsu, Nabi beneran ngaku Nabi bahwa dia Nabi, berat. Ngeten Bapak Ibu. Misalnya panjenengan nih, habis sholat subuh, ramai di sini, ada 500 jemaah misalnya. Setelah sholat subuh panjenengan berdiri,
lalu berkata, saya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Apa kata orang-orang? Hah? Salah makan apa kamu? Nah, salah minum obat. Begitulah yang dialami oleh Rasulullah. Ketika beliau mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, maka banyak orang saat itu mengatakan beliau gila. Banyak orang mengatakan beliau pendusta dan sebagainya. Baik. Maka itulah perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas nabi ini hanya satu, berdakwah. Tidak ada tugas lain. Yang dilakukan oleh beliau hanya satu, yaitu berdakwah. Karena memang nabi dan rasul diutus oleh Allah, tugas utamanya adalah berdakwah. Kemudian Allah berfirman, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa atas mereka. Ayat ini kalau kita baca terjemah saja mungkin belum bisa dipahami. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad tidak punya kekuasaan untuk membuat orang beriman. Itu bukan kuasa Nabi. Nabi tugasnya hanya menyampaikan. Jadi ustadz, kiai itu hanya menyampaikan. Orang mau dengarkan pengajiannya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ikut pengajian dia apa tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Beliau tugasnya hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Orang ikut dakwah beliau atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk membuat orang lain beriman kepada beliau. Ada bukti yang sangat jelas bahwa Nabi tidak punya kuasa untuk membuat orang beriman kepada beliau. Buktinya adalah paman beliau sendiri, Abu Thalib. Itu paman sangat dicintai oleh Nabi. Karena sejak usia 8 tahun Nabi diasuh oleh pamannya. Usia 12 tahun Nabi dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Semua kebutuhan Nabi di masa mudanya ditanggung oleh pamannya. Nabi dinikahkan juga oleh pamannya. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, target utama beliau untuk mengislamkan orang adalah pamannya sendiri. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Sehingga pamannya ketika meninggal dunia tetap meninggal dalam agama selain Islam. Nah, ini dalil Bapak Ibu bahwa dakwah itu tidak cukup hanya dengan ilmu, tidak cukup hanya dengan kesabaran, tidak cukup hanya dengan cinta, tapi dakwah juga harus diimbangi dengan doa. Kalau ada orang tidak bisa kita rubah dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, maka rubah dia dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan punya anak, sudah dinasihati berulang kali untuk tidak melakukan perbuatan itu, tapi tidak bisa. Udah berulang kali dinasihati tapi tetap saja seperti itu. Maka solusi terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia, kata Nabi, berada di tangan Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia kapan saja yang Allah kehendaki. Baik. Maka Nabi tidak punya kuasa untuk membuat manusia beriman. Lasta alaihim bimusaitir. Ayat ini sebenarnya turun ketika Nabi Muhammad SAW saat itu sangat sedih apabila melihat umatnya yang tidak beriman. Jadi Nabi itu sedih bukan karena tidak punya uang. Nabi sedih bukan karena sakit. Nabi sedih bukan karena ada masalah-masalah dunia, bukan. Nabi sedih itu ketika beliau melihat ada umatnya yang tidak beriman. Itu Nabi sedih. Beliau memikirkan bagaimana nasib dia nanti di akhirat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam ayat ini, lasta alaihim bimusaytir. Sesedih-sedih bagaimanapun kamu Muhammad, kamu tidak punya kuasa untuk membuat orang yang kamu cintai beriman kepadamu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Usahakan ayat 23 ini nyambung dengan 24 kalau bisa. Kalau napasnya mampu, ayat 23 sambung dengan ayat 24. Illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Setelah membaca ayat 24, dianjurkan oleh ulama untuk memohon perlindungan kepada Allah dari azab. Biasa kita menyebut nas'alullahal afwa wal afiyah. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan kesejahteraan, ampunan di akhirat. Baik. Man tawalla, siapa yang berpaling, wa kafara, dan kafir, fayu'adzibuhullah, maka Allah akan mengazab dia al-'adzabal akbar, dengan azab yang besar. Sebenarnya azab Allah itu semuanya besar, tapi dalam ayat ini Allah tetap sifati azab itu dengan al-akbar, menunjukkan bahwa azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, itu azabnya amat sangat besar. Azab di akhirat itu kan ada dua Bapak Ibu, ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan kata Nabi, orang memakai sandal terbuat dari api neraka, lalu panasnya sandal itu masuk ke dalam tubuhnya dan keluar melalui celah-celah tubuhnya. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang paling besar? Tentu tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita Bapak Ibu. Makanya kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa minta selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa boleh panjenengan rubah dengan bahasa Indonesia boleh. Ya. Misalnya panjenengan dagang nih, mau dagangannya untung, doa saja. Rabbana atina fid dunya untung wa fil akhirati untung wa qina adzabannar. Boleh. Dengan syarat tidak berniat membaca Al-Qur'an. Paham ya? Nah, boleh ya. Jadi panjenengan misalnya ada bahaya nih, di depan nih. Bahaya, minta selamat kepada Allah. Doa Rabbana atina fid dunya selamat wa fil akhirati selamat wa qina adzabannar. Benar, boleh ya, dengan niatan tidak membaca Al-Quran. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak akan mungkin luput dari azab Allah yang besar, karena mereka semua akan kembali kepada Allah. Semua makhluk, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini speaker bawah kan? Ini speaker bawah. Nah, takutnya nanti dikira ada orang meninggal. Saya bilang inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu al-muntaha, tempat berlabuh, tempat berakhir segala kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka jemaah rahimakumullah, ayat ini harus membuat kita semakin sadar
bahwa akhir dari perjalanan hidup ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan kembali? Wallahu taala a'lam. Ada yang kembali di usia 40 tahun, ada yang kembali di usia 50 tahun, ada yang kembali di usia 60, 70. Tapi kalau kita mengikuti rumus yang disampaikan oleh Rasulullah, rata-rata umat Nabi itu 60 sampai 70 rata-rata. Dan sedikit kata Nabi yang melewati 70 tahun. Nah, di RT sini ini yang wafat lebih dari 70 tahun lebih banyak mana dengan yang wafat di bawah 70? Tidak pernah ngitung. Nah, sedikit kata Nabi yang bisa melewati. Nah, maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika orang itu sudah masuk usia 60 tahun, itu dia sudah mu'tarakul manaya, dia sudah berperang dengan kematian. Artinya dia harus kemas-kemas, harus siap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah sepuh. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, "Kamu umur berapa?" Kata laki-laki itu, "Usia saya 60 tahun." Kata Fudail bin Iyad, "Kamu sudah berjalan menuju Allah selama 60 tahun dan sebentar lagi kamu akan sampai." Nah, yang usia 60 tahun bentar lagi, sabar. Yang 50 tahun tidak tahu ya. Tapi memang rata-rata umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Baik. Jamaah rahimakumullah, jadi kita harus sadar bahwa perjalanan di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan tentu kita butuh bekal supaya perjalanan kita lancar. Apa bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala? Bekalnya ada di dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 itu bekalnya. Iman, amal soleh, dakwah dan sabar. 4 itulah bekal apabila kita ingin selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap perjalanan itu, perjalanan jauh, kita butuh kendaraan, ya toh. Apa kendaraan perjalanan menuju Allah? Kendaraannya adalah hati. Kalau hati kita rusak, maka perjalanan kita akan terganggu. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada saat manusia menghadap Allah, tidak ada yang menyelamatkan dia, baik hartanya maupun anaknya, kecuali dia menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Maka kendaraan kita ini harus kita jaga betul, jangan sampai rusak ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kepada kami iyabahum, mereka akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Apakah hanya kembali kepada Allah begitu saja? Tentu tidak. Allah buat manusia itu dibangkitkan lagi dan kembali kepada Allah. Tujuannya untuk diapain? Untuk dihisab, Bapak Ibu. Maka di ayat yang terakhir ini Allah berfirman, "Tsumma inna alaina hisabahum." Kemudian sesungguhnya atas kamilah kekuasaan hisabahum, hisab mereka. Nah, hisab itu dalam Quran ada 2 macam. Ada hisaban yasira, hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu hanya ditanya, kemudian setelah itu diampuni. Misal ada si fulan dipanggil oleh Allah, hisab yang ringan ini hanya diberikan kepada orang beriman. Jadi orang beriman itu nanti dipanggil satu-satu, tidak dipanggil ramai-ramai, dipanggil satu-satu secara privasi, satu-satu. Beda dengan orang yang durhaka kepada Allah, itu dipanggil satu persatu, cuman di hadapan banyak orang, sehingga semua orang saat itu dari Nabi Adam sampai manusia terakhir menyaksikan kesalahan, dosa, maksiat yang pernah dia lakukan.
Tapi orang beriman yang taat beribadah kepada Allah tapi dia bawa dosa ketika meninggal dunia dan belum dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil secara satu persatu pribadi, ya. Kemudian ditanya oleh Allah, diperiksa catatannya oleh Allah. Setelah itu kemudian ketika ada dosa yang pernah dia lakukan, langsung Allah ampuni saat itu. Ya sudah, saya ampuni, kata Allah. Itu yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Ngaten. Jadi ibaratnya ujian skripsi atau ujian tesis, Bapak Ibu. Itu kalau dosen pengujinya baik, wah ya anak ini selama kuliah aktif, nilainya bagus. Sama dosennya dilihat ada satu kesalahan, dimaklumi, biasa manusia. Setelah itu dinyatakan sudah lulus. Ngaten. Itu kalau dosen pengujinya baik, karena mahasiswanya memang terkenal sebagai orang yang baik. Ngaten. Jadi hisaban yasira itu hanya menunjukkan catatan amal, lalu ada kesalahannya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mungkin saya pernah cerita di sini, ya. Jadi waktu saya habis suntik meningitis tahun 2017, ya. Waktu itu saya masih mondok di Al-Hikam. Nah, pulang dari suntik meningitis, saya ditilang polisi di Suhad depan RS UB itu. Ya, ditilang polisi, Pak. Waktu itu sepeda minjem, tidak bawa STNK, tidak punya SIM. Nah, disetop sama polisi. Mas. Nah, kemudian saya nunggu antrian. Ketika lama saya menunggu antrian, ada satu polisi yang nyamperi saya. Ini anak kok melas banget mukanya begitu. Disamperi saya, mana STNK-nya? Mana SIM-nya? Tidak punya, Pak. Motor ini aja pinjam. Kalau ini disita nanti teman saya mau kuliah pakai apa? Nah, terus kata polisinya, kamu dari mana? Saya dari pondoknya Ki Hasyim Muzadi. Oh ya, sudah pulang. Nah, itu yang disebut dengan apa? Hisaban yasira, hisab yang ringan itu. Punya salah tapi dimaafkan. Nah, kemudian yang kedua ada hisaban asira, hisab yang berat. Nah, siapapun yang dihisab dengan hisab ini pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab dengan hisab yang berat, maka pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dihisab dengan hisab yang berat ini? Tentu orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka adanya hari akhirat, adanya hari pembangkitan, itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan kepada manusia. Walaupun ada segelintir orang yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi, ya, ada sebagian orang tidak percaya. Tapi antara percaya dan tidak percaya tentu lebih aman yang percaya. Seandainya tidak terjadi, kita tidak rugi, Bapak Ibu. Tapi seandainya terjadi dan memang pasti terjadi, maka orang yang tidak percaya itu pasti akan menyesal nanti di kemudian hari. Baik. Jadi tujuan adanya hari pembangkitan untuk memberikan keadilan kepada manusia. Kalau tidak ada hari pembangkitan, hidup ini tidak adil. Ada orang bersalah di dunia ini tapi tidak dihukum. Ada orang yang benar tapi dihukum. Matan. Ada yang miskin, sengsara dengan kemiskinannya, ada yang bersenang-senang dengan kekayaannya. Jadi di dunia ini penuh ketidakadilan kalau memang tidak ada hari pembangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya hari pembangkitan untuk memberikan keadilan kepada manusia. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang lain bahwa kambing yang tidak bertanduk akan mengadili kambing yang bertanduk. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa agar kita ini dihisab dengan hisab yang ringan. Doanya sangat mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hafal doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau anda hafal bahasa Arabnya bisa pakai bahasa Indonesianya.
Kadang kita ini minta, ya Allah mudahkan rezeki hamba ya Rabb. Ya Allah mudahkan perjalanan dagang hamba ini. Ya Allah mudahkan hidup hamba ya Rabb. Mudahkan. Jadi yang kita minta mudah biasanya urusan dunia. Padahal banyak doa yang diajarkan Nabi itu minta kemudahan urusan akhirat. Karena urusan dunia sebenarnya sudah pasti Bapak Ibu. Tanpa kita minta kepada Allah, Allah akan kasih. Tapi urusan akhirat itu yang belum pasti untuk kita dapatkan. Oleh karena itu Nabi banyak mengajarkan kepada kita untuk meminta kemudahan urusan akhirat. Salah satunya minta kepada Allah agar dihisab dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu masuknya waktu Isya. Baik. Silakan. Silakan, Pak. Jadi yang mau ditanyakan boleh sesuai materi atau menyimpang sedikit dari materi, tidak apa-apa. Nah, boleh. Selain kita berdoa agar kita bisa secara ringan, kira-kira dosa-dosa apa saja yang supaya kita bisa secara ringan memudahkan? Gimana? Dosa-dosa atau kesalahan apa yang menyebabkan kita dihisab secara ringan ataupun secara mudah? Dosa-dosa apa? Yang hisabnya ringan, yang menyebabkan hisabnya ringan. Kalau hisabnya ringan mau dilakukan? Ini pertanyaannya auditor ini. Ya, dosa-dosa apa yang kalau dihisab itu ringan? Aduh, enggak tahu saya Pak. Semua dosa kalau dihisab berat ini. Ya. Baik. Baik. Dosa ringan tentu hisabnya ringan. Artinya dosa kecil tentu hisabnya kecil juga. Nah, kalau dosa besar hisabnya juga besar. Baik. Jadi begini Bapak Ibu. Hisab itu tidak hanya yang berurusan dengan dosa ya. Tapi harta juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kita banyak memiliki, semakin banyak hisabnya. Saya pernah menyampaikan mungkin di majelis ini, kalau kita punya 10 baju dan 10-nya semuanya kotor, maka tanggung jawabnya besar dibandingkan yang punya 3 baju, 3-tiganya kotor, itu tanggung jawabnya tidak sebesar yang 10 baju kotor. Artinya semakin banyak yang kita punya, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dosa apa yang hisabnya ringan? Tentu dosa kecil. Nah, dosa kecil. Tapi dosa kecil ini insya Allah kalau kita ibadahnya istiqomah dan ikhlas karena Allah, dosa kecil itu akan otomatis diampuni oleh Allah tanpa kita minta ampun kepada Allah. Contoh dosa kecil itu melihat maksiat. Contoh lagi adalah suudzon kepada orang, itu dosa kecil. Baik. Nah, dosa-dosa seperti itu akan diampuni oleh Allah melalui wudu, melalui sholat, melalui puasa, dengan syarat ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa besar tentu hisabnya juga akan berat di hadapan Allah dan tidak bisa diampuni dengan ibadah. Tidak bisa diampuni dengan amal soleh. Dosa besar harus ditaubati dengan taubat nasuha. Baik. Yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemajuan zaman seperti ini, yang dulu-dulu kan nggak ada antara ulama-ulama ini kan, kalau sekarang ini kan banyak bertentang-tentang karena di YouTube ada yang katakanlah yang ini sholawat harus mengambilkan dalilnya ini. Yang satu seperti katakanlah berterang ya ibtah neraka. Dulunya juga kan kuburan ini
ulama-ulama yang lain secara harus ke apa itu ini dalilnya soke. Tapi ulama yang lain juga mereka juga nggak boleh. Dalilnya ada juga. Dalil nggak ada itu tapi seperti kita orang-orang awam ini Bingung. caranya menyikapi ini. Tadi kan kayak perang gitu antara ulama itu. Banyak sekarang dulu kan nggak ada seperti itu sekarang. Iya, karena ada media sosial itu sekarang. Jadi gimana caranya menyikapi itu, dan kita yang punya guru yang tidak seperti itu tapi untuk menyikapi itu gimana? baik, kalau panjenengan bingung, apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Tanya, Ustadz ini mana yang benar? Ustadz ini mana yang lebih pas? Kalau ustadznya pintar, wawasannya luas, oh dua-duanya benar, silakan kamu pilih. Kamu pilih yang ini, oke. Pilih yang satunya juga, oke. Baik. Jadi perbedaan pendapat itu sesuatu yang niscaya dan itu sifatnya keluasan. Ngerti? Ziarah kubur, sebenarnya Nabi membolehkan ziarah kubur sebagaimana hadis yang sahih. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian, kata Nabi, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ngerti? Jadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Kalau ada ulama mengkritik ulama satunya, itu hal yang biasa. Cuman adabnya ulama mengkritik masa dulu dengan sekarang ini berbeda. Kalau sekarang lebih keras dan tidak punya adab dalam mengkritik ustadz yang satunya. Kalau dulu dalam mengkritik antar ulama itu adabnya sangat bagus, dan ketika ketemu biasa mereka. Ngeten. Jadi perbedaan itu sesuatu yang wajar terjadi. Dan ketika sesuatu itu perkara itu ada perbedaan itu biasanya disebabkan karena ada dua dalil yang bertentangan. Saya contohkan. Kalau panjenengan sudah sholat witir, habis sholat isya nih, sholat witir, itu nanti sebelum subuh ternyata panjenengan bangun, sholat witir lagi apa enggak? Hah? Misalnya habis sholat tarawih, sholat witir kan? 3 rakaat. Bangun sebelum subuh, jam 3 udah bangun, sholat malam, itu sholat witir lagi apa enggak? Enggak. Bagaimana dengan hadis Nabi, ija'alu akhir salatikum bil laili bil witri, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Sholat witir lagi apa enggak? Nah, berubah. Kalau sholat witir lagi, bagaimana dengan hadis yang satunya? La witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Sholat witir lagi apa enggak? Bingung kan? Nah, akhirnya apa? Dua-duanya tidak ada yang sempurna, tapi dua-duanya benar. Sholat witir lagi ya benar, tidak sholat witir lagi benar. Tapi dua-duanya tidak ada yang sempurna. Kalau sholat witir lagi menyalahi hadis tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Tapi kalau tidak sholat witir lagi menyalahi hadis yang satunya, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam kalian. Nah, itu perbedaan indah, ya toh? Nah, indah, perbedaan itu indah. Nah, silahkan memilih selama dari ulama-ulama yang dekat kepada Allah, insya Allah perbedaan itu semuanya benar. Baik. Nah, kecuali perbedaan akidah, ya, ini tidak bisa ditoleransi. Perbedaan akidah, keyakinan tidak bisa. Baik. Paham ya? Besok subuh kita ada ngaji lagi. Ada ngaji lagi besok tematik. Insya Allah saya pulang mudik Kamis depan tanggal 6. Tanggal 6 berangkat jam 3 subuh dari Malang. Saya minta doanya Bapak Ibu, semoga diberikan keselamatan dan kelancaran. Dan pulang ke Malang insya Allah tidak tahu. Insya Allah akhir atau awal Februari. Gini deh, kalau ditelepon Pak Samsuri nanti saya pulang. Baik. Enggak, kalau sebentar di sana iman biayanya.
Ya, biayanya mahal. Kalau pulang hanya seminggu 2 minggu, eman biayanya. Pulang lama sekalian sampai rasa kangen itu udah sembuh, baru balik lagi ke Malang. Oh, setahun ya. Baik. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita pertemuan berikutnya, insya Allah bulan Februari, surah At-Tariq, insya Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan apa yang kita pelajari menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.